Lagi dan lagi, setelah terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2022 lalu, kini dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan sebuah terpaan isu adanya dugaan pencucian uang lewat bisnis yang digeluti sejumlah selebritis. Ya, hal itu mencuat ketika muncul aktris yang diduga berinisial P diduga terlibat dalam modus pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah yang sempat diungkapkan oleh salah satu sekretaris Indonesian Audit Watch. Tudingan tersebut turut disertai dengan bukti-bukti kuat tentang adanya modus pencucian sejumlah uang lewat bisnis skincare yang digeluti oleh aktris berinisial P tersebut. Meski belum dibuka secara gamblang, lantas seperti apa dugaan pencucian uang yang turut melibatkan publik figur berinisial P tersebut? Kami dari Indonesian Audit Watch mendapat data ada satu perusahaan yang sahamnya 100% itu adalah milik dari pemerintah provinsi, kemudian bank-bank daerah yang ada di Indonesia mengalirkan dana yang bernama biaya komisi. Nah, pembayaran komisi ini diterima menurut catatan di perusahaan tersebut peruntukannya adalah untuk para gubernur pada periode 2018 sampai 2022. Uniknya perusahaan ini untungnya contoh 100 miliar, tapi komisi yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah itu adalah rata-rata 700 miliar. Jadi setelah akumulasi 5 tahun, kami menemukan angka 4,405 triliun yang diberikan sebagai biaya komisi. Itu yang pertama kami lihat ketidakbaikan atau maladministrasi atau manajemen yang keliru pada perusahaan ini. Namun dalam perjalanannya, uang-uang ini ternyata teralokasikan dalam bentuk-bentuk bisnis. Bentuk bisnis ini kami masih deteksi, yaitu berbentuk untuk pusat-pusat kebugaran, kesehatan, kecantikan, atau bahasa sederhana seperti skincare itu ya. Lalu ada juga bisnis butik, dan yang terbawah itu adalah bisnis pet shop. Jadi kurun waktu 2019 sampai ke 2022 cenderung bisnis ini tumbuh. Nah, mereka ini cenderung menggunakan para bintang atau public figure atau selebriti atau apapun namanya untuk mengendorse produk-produk mereka, mengendorse bisnis-bisnis yang selama ini dikategorikan meneruskan bisnis hitam untuk dicuci menjadi lebih putih. Seperti itu. Toh ya, kami harapkan agar Mbak P, inisial P, tidak lagi meneruskan pola-pola demikian supaya tidak sukses orang-orang jahat ini mencuci uang hitamnya menjadi putih. Harapan kami demikian. Kami berharap agar nama ini tidak bertambah, tapi melihat jumlahnya, kecenderungan mereka menggunakan pola mengendorse hal-hal yang buruk supaya terlihat menjadi baik di tengah-tengah publik, ini tentu sangat banyak. Kami yakin bukan hanya artis atau selebritis inisial P. Kami berharap agar jumlahnya tidak makin bertambah, tapi kami sangat yakin 4,405 triliun bukan uang yang sedikit. Bukan yang bisa mudah untuk bisnis hanya satu, tidak. Karena di beberapa daerah banyak bertumbuhan skincare. Kami menduga bisa jadi bagian dari uang ini. Kami lihat umumnya seperti sekarang kita ketahui endorse itu sangat baik. Tapi kalau yang kita endorse adalah hal-hal buruk supaya kelihatan menjadi seperti baik, moral kita kan ada. Kami harap agar public figure Indonesia, selebritis Indonesia jangan mau membantu seperti ini. Telisik dahulu perusahaan akan membayar saudara sebelum Anda membantu mereka. Dan kami mohon peran publik juga, kami juga akan mencari siapa artis-artis berikutnya, selebritis berikutnya yang bisa atau yang terkontaminasi terlibat dalam model-model bisnis curang demikian. Begitu. Bang, berarti ini nggak hanya artis inisial P aja ya? Kita bisa sama-sama melihat jika ada butik, ada bisnis lain skincare, kecantikan atau pet shop yang kepemilikannya kan mudah dideteksi. Nama perusahaannya nanti di akunnya sistem Kemenkumham kan dapat. Dari situ bisa kita teliti. Kita bisa track nanti ada tidak terafiliasi mereka kepada para pejabat-pejabat daerah, gubernur-gubernur ini. Begitu. Kami lihat kalau kebiasaan seperti di KPK, contoh seperti ada gubernur di Banten, kan para selebritisnya dipanggil serta disuruh mengembalikan barang-barang yang didapatkannya dari hasil-hasil kejahatan. Jadi kepada Bapak Ibu selebritis, teman-teman gitu ya, jangan mau deh mendekati bisnis model begini.
harapan kami gitu, supaya selebritis Indonesia tidak dianggap hitam oleh negara lain, supaya selebritis kita juga bisa profesional bertumbuh menjadi selebritis yang emas di Indonesia. Wajar saja jika pemberitaan perihal adanya sosok aktris yang menjadi wadah pencucian uang oleh oknum tak bertanggung jawab kini kembali mengguncang media massa. Ya, bagaimana tidak? Sebelumnya, kasus modus pencucian uang lewat para selebritis tanah air juga sempat ramai terungkap saat dua sosok afiliator ternama, Doni Salmanan dan juga Indra Kents, akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka lewat kasus robot trading. Tak hanya itu, sederet nama publik figur seperti Rizky Bilar, Ivan Gunawan, serta Rosa pernah terlibat dalam kasus yang sama bernama DNA Pro. Lantas, benarkah potensi besar dari kalangan artis sering dimanfaatkan sebagai agenda cuci uang dari para sejumlah oknum tindak kejahatan? Ya, sebenarnya gini. Saudara RS ya. Saudara SR ini diperkenalkan oleh salah satu partner bisnis saya. Gitu. Yang mana partner bisnis saya menjelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita, bertukar konten lah gitu ya di platform sosial media kita. Lalu saya tanya feedback yang bisa saya kasih apa. Dia bilang bahwa dia hanya butuh exposure, hanya butuh tukar konten. Dan kebetulan karena saat itu kami lagi lahiran 1 bulan anak ya, anak kami tepat 1 bulan. Dia datang ke rumah dengan maksud tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami gitu. Tapi saat itu kami tidak tahu nominalnya berapa gitu. Lalu datanglah beliau ke rumah gitu. Ternyata begitu datang, apa saya jelasin? Dan begitu datang, ternyata beliau membawa uang sebanyak 1 koper yang senilai 1 miliar rupiah gitu. Saat itu pun kami pun masih mempertanyakan sebenarnya, ini uang sebanyak ini terlalu banyak untuk red card kami sebenarnya, untuk postingan kami gitu. Karena saat itu dia hanya minta postingan di Instagram dan hanya mungkin di YouTube lah gitu kan ya. Lalu dia bilang bahwa ini hanya bentuk apresiasi dia kepada kami sebagai orang tua baru, dan kebetulan memang dia menyukai, senang sama kami lah gitu ya. Lalu dia ingin memberikan hadiah gitu. Lalu kami terima, dan memang karena ini ditujukan untuk anak, makanya sampai sekarang uang itu nggak pernah kami sentuh, karena memang itu kami simpan untuk anak benar gitu. Makanya tadi begitu kita dipanggil oleh Barreskrim, kita memang sudah mempersiapkan uang itu yang belum kita sentuh sama sekali. Ya kita sih dengan kejadian belakangan ini kita tidak menyesali ya, justru kita bersyukur karena kita bisa mengambil pelajaran dari atas apa yang terjadi ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran baik juga buat kami untuk kedepannya lebih hati-hati lagi. Dan ya segitu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ya, jumlah fee yang dikembalikan berapa sih? Intinya yang harus teman-teman semua ketahui bahwa saya Ivan Gunawan as a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik. Tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang 0 dan komanya. Jadi saya istilahnya, ya saya nggak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya, karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi buat saya yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rezeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Selain uang, ada produk lain mungkin yang diminta dikembalikan? Sebenarnya bukan diminta untuk dikembalikan, tapi saya yang punya inisiatif untuk mengembalikan. Jadi saya sebelumnya tidak pernah ada diminta untuk mengembalikan apapun gitu. Tapi ya saya memang hari ini saya juga nggak mau menerima itu. Jadi saya lebih baik saya kembalikan. Terus Anda sudah ditetapkan sebelumnya? Oh, kebetulan saya dikontrak dari Ruduts Group. Jadi saya menerima
uang profesional dari tim Rudolf Group yang sudah saya kembalikan tadi. Jadi bukan langsung hubungan dengan co-founder Stephen Oh Fisher enggak, gitu ya? justru saya nggak kenal dengan co-founder, dengan siapapun itu saya nggak kenal gitu, karena saya hanya kenal dengan tim Rudolf. Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sih. Kenapa? Oh, saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuman jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan, kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasanya gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Yang jalan nggak nyangka. Jadi sekarang saya kalau mau terima kerjaan agak takut ya. Oke teman-teman. Karena belum dipanggil. Oh iya. Baru dikirimnya tadi undangannya. Ya, jadi kayaknya kalian salah informasi. Berarti akan menjadwalkan di reschedule atau bagaimana? Udah kok, nanti tanggal 28 ya. Tapi tetap kooperatif. Ya pasti dong. Mungkin kayak lo akhirnya ikut terseret juga bagaimana? Gini, sorry, yang gue bilang, saya tidak akan memberikan keterangan apapun sebelum saya memberikan keterangan pada polisi. Jadi kalau buat kamu nanti aja 28, oke?